Kamu pernah gak sih mencintai seseorang dengan maksimal gitu ya, dengan sebaik mungkin gitu, sepenuhnya mencintai orang, tapi sampai kamu tuh kehilangan cinta terhadap diri kamu sendiri? Pernah. Pernah Ya, aku nggak merasa perlu mencintai mencintai diri diri. sendiri. Akhirnya aku kehilangan diri Kayak aku yang bisa lebih. gak sih kita isi tangki cinta kita sendiri? Jadi love language itu bukan hanya penting di hubungan sama pasangan, tapi Tapi juga juga ke diri penting di sendiri. hubungan sama diri sendiri gitu ya. Tapi dari kejadian saat itu sampai hari ini tuh prosesnya lama untuk aku menyadarinya itu. Butuh waktu 2 tahun sih. Setelahnya aku sadar banget kalau misalkan kemarin itu aku udah keterlaluan banget sama diri aku sendiri, membiarkan diri aku ada di posisi itu gitu ya. Pasangan kan kayak bener-bener misalkan mau naik motor stepnya diturunin Ada gitu suka ya, juga lagi digituin. helmnya dipakein gitu ya. Sama sih kita bertemu sama seseorang itu dalam keadaan tangki cinta kita itu udah penuh sama diri kita sendiri. Hai guys, it's me Chinot and welcome back to my YouTube channel. Back to Journey with Cika. Bersama aku Cindy. Bersama aku Rizka. Apa kabar teman-teman semua? Apa? Hai. Semoga apa tuh? Semoga semuanya sehat, dalam keadaan bahagia semuanya. Dilancarkan segala urusannya gitu ya. Dan siapapun yang lagi punya masalah atau ujian hidup, semoga bisa melewatinya dengan kepala tegap. Gitu ya. Semoga segera diberi jalan keluar. Amin. Kamu apa kabar hari ini, Riz? Alhamdulillah baik. Mbak Cindy apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Urusan hari ini lancar semua. Tuh, dan semoga kita berdua juga sama ya, selalu bahagia setiap harinya. Amin, gitu. amin. Oh iya, ini kita pertama kalinya ya tag video malam-malam Iya, gitu. malam-malam. Jadi maaf ya guys Kalau misalkan nanti lightingnya agak beda. beda. Itu karena kita emang ada waktunya santainya malam. Ini jam 9:15, udah lumayan malam banget gitu. Iya, yang penting isinya sih. Yap, betul sekali. Oke, jadi sekarang kita mau bahas soal apa sih, Riz? Bahas soal self love. Self love, mencintai diri sendiri berarti ya. Iya. Gitu. Oke, ini kayaknya banyak banget deh orang-orang yang butuh banget, Yang bakal relate. iya, yang bakal lihat kayak, maksudnya mereka banyak banget orang yang lagi butuh banget tips agar kita tuh bisa self love gitu. Termasuk aku sendiri. Termasuk aku sih, masih belajar. Betul. Jadi kita juga sama ya. Kita juga sebenarnya lagi belajar untuk bisa mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun gitu. Nah, ngomongin soal self love nih, Riz, gitu. Kamu pernah gak sih mencintai seseorang dengan maksimal gitu ya, dengan sebaik mungkin gitu, sepenuhnya mencintai orang, tapi sampai kamu tuh kehilangan cinta terhadap diri kamu sendiri? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Ya sebetulnya awal mulanya sih aku belum tahu nih yang namanya kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Yang aku tahu ya cinta itu ya kita mencintai orang yang mencintai kita. Jadi dulu itu aku lebih kayak ya udah aku cinta sama kamu, kamu harus cinta sama aku juga dong gitu. Jadi aku nggak merasa kalau aku tuh harus mencintai diri aku sendiri. Jadi aku belum tahu kalau misalkan bahagia yang aku butuhin itu harusnya dari dalam diri aku sendiri, bukan dari orang lain, bukan aku harapkan ke orang lain. Yang dimana karena aku taunya cinta itu mencintai orang, jadinya ya aku nggak merasa perlu mencintai diri sendiri. Akhirnya aku kehilangan diri aku yang lebih cinta sama dia, ngelakuin segalanya buat dia, nggak mikirin perasaan aku gimana, nggak mikirin ini bener gak sih buat diri aku, ini sebenarnya aku nggak mau ngelakuin ini, tapi aku kenapa akhirnya ngelakuin itu ya karena aku cinta sama dia gitu. Dan kalau mindset kamu seperti itu, besar kemungkinan kamu akan kecewa. Kenapa? Karena ketika kamu maksimal mencintai dia gitu kan, melakukan apapun buat dia gitu, memberi, karena cinta itu kan soal memberi ya, setahu aku memberi, gitu. iya. Kamu memberi cinta kamu yang tulus itu ke dia gitu, kamu kan akan berharap untuk dicintai balik gitu kan. Dan ketika dia ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu gitu, misalkan kamu udah setulus itu cinta sama dia, ternyata dia tidak melakukan hal yang sama gitu, dia terus-terusan mengecewakan kamu, ya kamu akan merasa kecewa. Iya, karena Gitu aku ya? menaruh harapan ke dia. Iya, betul. Padahal sebetulnya cinta itu tentang memberi tanpa mengharapkan balasan atau timbal balik. Itu bentuk dari cinta menurut aku ya gitu. Dan makanya
biar nggak kecewa, ya utamakan diri kita dulu gitu. Kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri dulu gitu, ya kita tidak akan mengharapkan cinta dari orang lain. Betul sekali. Gitu kan Iya. istilahnya gitu. Apalagi yang bahaya ya ketika kita mencintai orang yang membuat kita tuh kehilangan diri kita. Kamu udah bisa belum sih mencintai diri kamu gitu? Kalau aku mungkin dibilang bisa banget sih belum ya. Cuman aku alhamdulillahnya udah bisa lebih mentingin diri aku dibanding orang lain. Karena siapa lagi yang akan mencintai kita kalau bukan diri kita sendiri. Kalau kita ngarepin dari orang ya, kalau orang itu mau cinta sama kita ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita udah punya cinta untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak ngarepin cinta itu dari orang lain. Kalau aku sih alhamdulillahnya udah sedikit mencintai diri sendiri sih. Gitu. Dan aku juga pernah denger tuh kata-kata yang katanya kita fokus dulu aja buat mencintai diri kita sendiri. Maka nanti cinta dari orang lain pun akan datang dengan sendirinya. Entah itu cinta dari teman, ya kan, keluarga gitu, partner kerja mungkin, ataupun ya pasangan dan lain-lain gitu kan. Misalnya seperti itu gitu. Dan gimana orang lain mau mencintai kita kalau misalkan kita aja tidak bisa menghargai diri kita, tidak bisa mencintai diri kita sendiri, kayak gitu sih. Jadi daripada mengharapkan dicintai sama orang lain, mending kita fokus aja deh buat mencintai diri kita sendiri. Ya kan? Bener. Masalah nanti ada orang yang akan mencintai kita atau tidak itu bonus sebenarnya gitu. Betul ya. Kayak gitu. Nah, terus ngomongin mencintai diri sendiri gitu kan. Aku tuh kemarin sempat bertanya-tanya ke diri aku sendiri, terus gimana sih caranya gitu untuk mengisi tangki cinta aku gitu. Gimana tuh? Tiba-tiba nih aku nemu Viti di TikTok gitu kan. Ada yang bikin konten di TikTok gitu. Kata-katanya tuh relate banget sama yang lagi aku pertanyakan mulu nih gitu. Kayak bisa gak sih kita isi tangki cinta kita sendiri? Jawabannya menurut dia tuh bisa gitu. Dengan cara coba kita pahamin dulu love language kita tuh apa sih gitu. Kan sama ya kayak dalam hubungan juga sama pasangan gitu. Kita itu kan suka ngomongin love language ya, gitu kan, sama pasangan juga gitu. Love language kamu apa sih gitu, love language aku apa gitu kan, biasanya beda tuh. Oh, kalau aku quality time, jadi aku pengen ketemu terus gitu. Kalau dia love language dia itu physical touch, jadi dia harus yang nempel terus gitu kan. Nah, kita juga bisa mempertanyakan itu ke diri kita sendiri, walaupun kita sendiri gitu, nggak sama pasangan nih, kita lagi sendiri ya kita tanya, kita harus tetap tahu nih love language kita tuh apa gitu. Jadi love language itu bukan hanya penting di hubungan sama pasangan, tapi juga penting di hubungan sama diri sendiri gitu ya. Misal love language aku tuh quality time gitu ya. Jadi aku tuh suka banget traveling gitu. Nah ya udah, aku bisa pergi liburan sendiri ke tempat yang aku suka gitu. Contohnya gitu kan, aku suka banget naik gunung kan, yang tadi aku bilang gitu. Ya udah, aku mengisi tangki cinta aku dengan cara aku jalan buat naik gunung gitu. Di situ walaupun aku nggak punya teman, aku bisa cari open trip gitu. Ya udah, teman-teman aku lagi nggak bisa nih, lagi bisa nemenin gitu. Ya udah, aku cari open trip gitu. Aku ikut open trip gitu. Dan akhirnya aku jalan, aku pergi naik gunung, dan itu ternyata bikin aku happy gitu. Di situ berarti aku lagi ngisi tangki cinta aku ke diri aku sendiri dengan cara melakukan hal yang aku suka gitu. Karena love language aku adalah quality time gitu. Kalau kamu love language-nya apa sih, Riz? Kalau boleh tahu? Kalau aku sama sih sebetulnya, quality time. Cuman sebenarnya kalau sama pasangan aku lebih suka physical touch, suka nempel-nempel gitu. Terus quality time juga sih, kayak ngabisin waktu bareng kayak gitu, tapi sama orang yang tepat sih. Nah berarti kalau sendiri juga, ini ngomongin quality time ya, bukan hanya traveling sih. Misalkan kamu kan juga quality time nih ya, apa namanya love language-nya. Misalkan kamu bisa dengan cara ambil kursus yang pengen kamu pelajari gitu. Gitu. Misalnya kamu kan lagi pengen kursus bahasa Inggris nih, ya udah kamu ambil kursus bahasa Inggris. Di situ di samping kamu juga menyenangkan diri kamu juga menambah skill kamu nggak sih? Iya betul. Gitu. Jadi itu bentuk gitu caranya ya. Itu bentuk dari cinta terhadap diri kita sendiri gitu. Terus kalau misalkan nih ada juga yang love language-nya adalah physical touch gitu ya. Nah coba katanya jadwalin setidaknya sebulan sekali untuk kamu tuh kayak ke salon, pijat refleksi dan lain-lain gitu. Me time gitu ya. Kalau yang emang physical touch gitu. Banyak ya ternyata ya. Iya. Nah kalau misalkan ada yang namanya love language receiving gifts gitu. Kalau itu berarti contohnya adalah ya
kita ngasih self rewards gak sih? Oh, Itu ya. Kayak diri kita sendiri. betul menghadiahi diri kita sendiri dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita suka gitu. Boleh banget. Itu salah satu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Kita lagi ngisi tangki cinta buat diri kita sendiri gitu. Misalnya mungkin aku pengen bangun pagi nih, dan pas pagi-paginya aku bisa bangun pagi, mungkin aku hadiahin diri aku jajan es krim atau gimana gitu kali ya. Hal sederhana sih sebenarnya ya, nggak usah yang mahal-mahal, Iya, betul iya, gitu. iya, Kalau iya. emang es krim bikin kamu happy ya udah hadiahi diri kamu dengan itu. Oke. Terus nih ada juga nih Riz yang love language-nya itu word of affirmation, kayak adik aku. Oh iya. Katanya adik aku tuh Caca, dia tuh love language-nya word of affirmation gitu. Suka dipuji. Betul gitu, suka dipuji, dikata-katain. Jangan dong Jangan ya. Nah, itu kita bisa kalau love language-nya itu kita bisa lakukan buat diri kita tuh sering-sering ngaca. bercermin, ngaca sambil ngomong ke diri kita kayak kamu cantik, kamu baik, kamu keren gitu ya, kamu bervalue gitu, kamu berhak banget buat bahagia, kamu bahkan berhak buat mendapatkan laki-laki yang lebih baik buat kamu gitu, dengan cara ya mengucapkan hal itu ke diri kita sendiri gitu. Itu bagian dari kita lagi ngisi tangki cinta buat diri kita sendiri gitu. Kamu sering gak kayak gitu? Sering sih. Sering. Iya, aku kalau aku sih lebih nggak ke bercermin ya, lebih ke ya udah sadar kalau aku cantik, aku ya gitu, nggak perlu validasi dari orang. Betul. Emang sebenarnya kita jangan sih mengharapkan validasi dari orang lain tuh, ngapain juga gitu. Iya. Kebahagiaan kita itu tidak bergantung pada perilaku orang lain ke kita. Iya, Gitu. betul. Bukan dari validasi orang, justru malah kita harusnya percaya sama diri kita sendiri Diri ya. kita sendiri. Kita butuh validasi dari diri kita sendiri gitu. Dan makin sering kita mengucapkan hal baik kepada diri kita gitu, itu kan lama kelamaan katanya masuk ke alam bawah sadar kita. Betul. Ya kan, yang Iya. akhirnya itu bisa jadi kenyataan gitu. Nah itu aku lagi belajar banget lagi sekarang tuh, kayak misalkan aku mau tidur atau aku bangun tidur, aku selalu berucap kayak aku cantik, aku baik gitu. Aku selalu mengusahakan yang terbaik buat orang-orang sekitarku. Aku adalah orang yang tulus dan aku berhak untuk mendapatkan semua hal yang terbaik yang ada di dunia ini gitu. Itu lagi aku tanemin banget sih ke diri aku gitu. Pokoknya kayak ya Allah, nggak ada yang lebih berharga dari diri aku sendiri gitu. Pengen rasanya aku cium-cium nih diri aku gitu, karena kemarin udah mungkin terlalu jahat sama diri sendiri, terlalu memaksakan gitu ya. Bahkan pernah ngalamin yang namanya menjatuhkan harga diri gitu. Menjatuhkan harga diri cuma buat orang lain, kayak ya Allah maafin aku gitu ya. Ke diri aku tuh kayak maafin aku ya gitu. Kemarin udah sejahat itu, memaksakan itu gitu, banting harga segala macem kayak nauzul zalik. Semoga tidak pernah terulang kembali gitu. Nggak ada yang lebih berharga daripada diri sendiri. Iya, betul. Tapi kamu pernah gak sih Pernah menjatuhkan harga diri? Iya, kayak kamu bener-bener apa namanya, tidak peduli sama value diri kamu, nggak peduli sama apa namanya, Menganggap orang lain itu lebih penting dari diri sendiri. kayak gitu. Pernah juga ya. Pernah, sama. Aku juga pernah menjatuhkan harga diri itu sih, karena aku lebih mentingin perasaan aku sayang sama orang itu, lebih menyayangi dia daripada diri aku sendiri gitu. Aku untungnya nggak lama ya di posisi itu, untungnya nggak lama, sebentar. Tapi dari kejadian saat itu sampai hari ini tuh prosesnya lama untuk aku menyadarinya itu. Butuh waktu 2 tahun sih. 2 tahun. Untuk kamu menyadari bahwa dulu tuh kamu pernah berlaku salah terhadap diri kamu sendiri gitu. Iya, lebih mementingkan orang lain dibanding diri aku sendiri. Yang orang itu pun gak mentingin aku. Kayak gitu. Iya. Kalau aku sih sebenarnya sih tuh sama sih, nggak lama juga ya. Itu posisinya emang nggak tahu ya, mungkin emang lagi berantakan aja gitu. Aku pernah yang bener-bener udah diperlakukan dengan tidak baik gitu kan. Banyak omongan-omongan dia tuh yang nyakitin hati aku gitu. Tapi aku yang kayak ya udah aku nggak peduli gitu. Aku belum capek kayak gitu ya. Pernah banget ngalamin di posisi itu, dan untungnya sih nggak lama gitu. Dan setelahnya aku sadar banget kalau misalkan kemarin itu aku udah keterlaluan banget sama diri aku sendiri, membiarkan diri aku ada di posisi itu gitu ya, memperbolehkan orang lain untuk berlaku seenaknya ke aku gitu. Aku
aku sadar dan akhirnya aku banyak minta maaf ke diri aku dan aku berusaha untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama seperti itu. Makanya di situ aku mulai banyak belajar tentang self love itu harus kayak gimana sih gitu kan. Biar aku bisa lebih mencintai diri aku sendiri, lebih menghargai diri aku sendiri gitu. Jadi posisi sekarang pun sebenarnya emang aku masih belajar juga sih untuk Sama bisa sih. self love gitu. Aku juga belum sepenuhnya bisa, cuman ya berusaha sebisa mungkin untuk lebih mengutamakan diri sendiri dibanding orang lain. Kayak gitu. Tuh, itu penting banget ya gitu. Nah, terus untuk love language kan ada juga ya yang love language-nya itu act of service gitu ya. Kalau sama pasangan kan kayak bener-bener misalkan mau naik motor stepnya diturunin Aduh, gitu suka ya. juga lagi digituin. Helmnya dipakein gitu ya. Sama sih kayaknya love language itu gak perlu satu ya. Iya. Aku juga banyak sebenarnya. Sebenarnya kita suka semua love language. Mm. Cuman urutannya aja mungkin. Iya, yang pertama apa, kedua Iya, apa gitu kali ya. heeh. Betul betul. Nah, act of service nih misalkan ya udah setiap weekend kita apa namanya membereskan tempat tidur kita sendiri gitu kan. Terus kayak kita nonton drakor sambil nyemil gitu loh. Ya udah kasih servis buat diri kita sendiri gitu loh. Itu bagian dari kita mengisi tangki cinta kita gitu sih. Ada tambahan mungkin Riz? Kalau aku ya, tambahan dari aku punya tips sih sebenarnya. Aduh, ada tips lagi nih. Kalau aku sih lebih kayak gini. Jadi waktu itu aku pernah sama dapat konten juga, ngeliat konten di TikTok. Cara dia itu self love ke dirinya sendiri itu dengan cara anggap diri kamu itu anak kecil. Diri kamu versi kamu masih kecil. Kalau enggak, anggap diri kamu itu anak kamu. Anak perempuan kamu gitu. Kamu pasti bakal sayangin dia, kasih dia yang terbaik. Nggak mungkin dong kamu biarin dia dapat perlakuan buruk dari orang. Dan gimana caranya kamu ngejaga diri kamu yang kecil itu dari lingkungan sekitar kamu. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi Oke. versi kecil kita ini kita harus apain sih, kayak merawat diri, kayak aku maunya ngerawat anak aku mandiin, kan kita pengennya kayak kita bikin wangi atau segala macem. Nah, kalau aku sih caranya kayak gitu. Lakuin itu ke diri kita sendiri gitu Iya, ya. kita dengan menganggap diri kita tuh anak kecil gitu, yang kita tuh sebenarnya pengen lakuin apa sih buat anak cewek kita gitu, ngejaga dia segala macem kayak gitu. Gak akan ngebiarin dia dijahatin sama orang. Jadinya kita gak akan ngebiarin diri kita buat dijahatin Iya, juga kan. betul. Betul. Itu iya keren banget sih, bener-bener. Jadi kita berarti harus nganggep diri kita itu sebagai kayak anak perempuan kita gitu ya. Gimana kita ingin memperlakukan anak perempuan kita, ya itu lakukan ke diri kita sendiri gitu. Iya, kayak gitu caranya. Itu bentuk dari self love gitu ya. Jadi kesimpulannya apa, Riz? Kesimpulannya jangan kalau menurut aku ya, jangan mencintai orang dulu sih. Lebih baik cintain diri sendiri dulu. Nanti cinta dari orang itu akan datang sendiri. Jadi di saat kamu udah mencintai diri kamu gak mengharapkan cinta dari orang lain, nanti orang lain akan ngikut gitu, kayak nanti ada cinta sendiri, maksudnya cinta ngikutin lah nanti, cinta dari orang-orang sekitar gitu. Karena kamu udah gak butuh cinta dari orang lain, kamu udah penuh dengan diri kamu sendiri, kayak gitu. Jadi usahakan sebisa mungkin ketika kita ketemu sama someone nih, misalkan ya kita ngomongin pasangan, ketika kita bertemu sama seseorang itu dalam keadaan tangki cinta kita itu udah penuh sama diri kita sendiri, gitu kan. Sehingga kalaupun kita sama dia, kita nggak akan menggantungkan kebahagiaan kita ke dia, gitu ya. Kita nggak akan mengharapkan dia mengisi tangki cinta kita. Kenapa? Karena udah penuh kok tangki cinta aku tuh sama diri aku sendiri gitu ya. Dan kita nggak perlu validasi juga dari dia. Betul. Dan nah kalau misalkan seandainya ternyata kita nggak sejalan nanti gitu kan, yang akhirnya kita berpisah gitu, kita tidak akan yang namanya merasakan kesedihan yang berlarut, gitu ya. Betul. Kenapa? Karena tidak pernah bergantung sama dia gitu kan. Dan ketika nggak ada dia pun cinta kita tetap penuh sama diri kita sendiri gitu ya. Itu keren banget sih. Semoga aku, kamu dan teman-teman semuanya bisa menjadi orang-orang yang bisa lebih mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun. Dan semoga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat ya. Amin. Sehingga kita nggak perlu lagi berharap berlebihan, tapi mereka akan ngasih sendiri. Amin.
Oke. Amin. Oke. Teman-teman, makasih banyak yang udah mau nonton video kita gitu Iya, ya. yang udah Pokoknya support. pokoknya kalau misalkan kalian mau request kita bahas apa lagi boleh Boleh banget. di kolom komentar. Betul, komen aja kita bahas apa lagi, nanti Mm-mm. kita akan bikin Iya. gitu ya. Pokoknya jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Dan share juga videonya ke Semua teman-teman kalian. supaya Ada apa pesan yang menurut kalian, oh ini keren banget ya, temen gue harus tahu, kasih tahu temennya. sampaikan ke teman-teman kalian. Mm-mm. Pokoknya support kita terus. Mm-mm. Semoga kalian gak pernah bosen gitu kan. Amin. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian. Amin. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita, udah kita cantumin di bawah. Iya. Thank you for watching and And see you on next video. Bye bye.